senang kita bisa bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar bersama dan Ibu percaya kita semua sudah siap dan semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan belajar tentang indahnya mengampuni. Ya. Nah, pasti kita pernah mengalami satu keadaan ketika kita pernah disakiti atau diperlakukan tidak baik, ya. Pasti ada rasa yang inginnya marah, ya, ingin kecewa, dendam gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara mengampuni orang lain, ya. Nah, kalau adik-adik pernah tahu atau anak-anak tahu, ini adalah seorang Nelson Mandela. Ya, siapakah dia? Dia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam, ya, di Afrika Selatan. Ya, dia mengalami perlakuan yang tidak baik, ya, dia ditindas dan dia diperlakukan tidak adil. Nah, demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara selama kurang lebih 20 tahun, ya. Dan apa yang dia alami ketika dia ada di dalam penjara, dia disakiti, ya, sering disakiti oleh kepala penjaranya, ya. Seiring berjalannya waktu, kemudian dibebaskan, ya. Nah, setelah dia dibebaskan, dan ternyata dia terpilih menjadi presiden di Afrika Selatan, dan dia adalah orang yang pertama kali kulit hitam yang bisa menjadi presiden pada saat itu. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mengundang kepala penjara ini untuk makan bersama. Kira-kira kenapa ya dia mau mengundang kepala penjara yang menyakiti dia? Ternyata ini alasannya, ya. Dia mau mengajarkan bahwa pengampunan itu bisa diberikan kepada orang yang berada dekat dengan kita, dan khususnya orang-orang yang paling banyak menyakiti kita, ya. Jadi kita bisa melakukan itu. Kalau kita bisa melakukan pengampunan itu atau memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, maka kita akan bisa mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Luar biasa ya apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela ini. Dia memberikan satu pengajaran yang luar biasa mengenai pengampunan. Lalu, mengapa pengampunan itu penting bagi kita sebagai orang Kristen? Ya, ada banyak faktor yang menyebabkan orang-orang sulit untuk mengampuni. Ya, yang pertama karena sifat keegoisan, ya, keakuan mereka. Ya. Lalu mereka merasa diri yang paling benar. Ya. Dia menyalahkan orang lain. Dia berpikir dari sudut pandang dirinya sendiri bahwa dia memang posisinya saya paling benar, saya tidak pernah bersalah. Nah, ini yang menyulitkan orang untuk bisa mengampuni, ya. Dan cenderung tadi menyalahkan orang lain, ya, pada posisi ini. Dan ini membuat situasi ini, faktor-faktor inilah yang membuat beberapa orang untuk sulit mengampuni. Nah, sebenarnya mengampuni itu adalah perbuatan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, ya, tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Ya, bukan berarti kita mengampuni terus kita melupakan apa yang sudah pernah dia lakukan, tidak seperti itu, ya. Tetapi dengan mengampuni itu kita melepaskan diri kita dari amarah dan juga dendam, ya, bukan berarti melepaskan orang lain dari pikiran kita itu. Nah, jadi mengapa sekali lagi pengampunan itu penting buat kita? Pengampunan itu adalah keputusan dari hati kita, dan mengampuni tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya, tetapi dia bisa mencerahkan di masa depan. Artinya pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapuskan masa lalu karena semua sudah terjadi. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi mengampuni itu bisa membebaskan kita dari yang namanya kebencian dan juga dendam. Nah, jadi sekali lagi, pengampuni itu membebaskan kita dari kebencian dan dendam, ya. Nah, kita tahu juga ada salah satu tokoh dalam Alkitab, ya. Kita ingat Yusuf. Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, dia sadar bahwa ayahnya sangat mencintai dia, mengistimewakan dia, ya, dan itu yang membuat saudara-saudaranya iri hati. Mereka menjadi benci. Nah, wujud kebenciannya itu akhirnya Yusuf ini dijual menjadi seorang budak. Nah, tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf ini? Tuhan membuat dia menjadi seorang yang berpengaruh, ya.
Nah, lalu apakah dia marah? Ya, tapi dia tidak membenci ternyata. Ya, Yusuf juga tidak otomatis mengampuni. Apa yang dia lakukan? Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil, ya, yaitu Benyamin. Ya, karena pada saat itu mereka sedang masa kelaparan dan mereka harus datang kepada Yusuf untuk mencari makanan. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Yusuf. Lalu dia ingin melihat apakah kakak-kakaknya itu sudah berubah. Ya, dengan menguji itu, akhirnya apakah mereka akan mengorbankan adiknya seperti yang pernah dia rasakan ketika mereka membenci dan menjualnya sebagai budak. Nah, ternyata saudara-saudaranya ini sudah berubah. Ya, mereka membela adiknya Benyamin dan serta menangisinya. Bahkan kakak tertuanya itu rela untuk ditahan menggantikan adiknya. Nah, ketika itu terjadi, Yusuf akhirnya memutuskan, ya, dia tidak menunggu saudara-saudaranya untuk mengemis kepada dia yang takutan itu untuk dimaafkan, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka. Karena Yusuf memiliki hati yang pemaaf, dengan ketulusan hatinya, dengan niatnya yang baik. Jadi, jika kita mengampuni seseorang, artinya kita juga berupaya memulihkan hubungan kita dengan orang itu. Ya, yang tadinya hubungannya rusak, yang tadinya kita tidak bisa berbicara dengan baik, ya, kita bisa menjadi pemulih dalam hubungan kita. Jadi, mari kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk bisa mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf kepada orang lain atas kesalahan yang kita berbuat. Dan ketika kita mau mengampuni itu, sama seperti Tuhan kita yang sudah mengampuni kita, ya, mengajarkan kita untuk mengampuni. Itulah pembelajaran kita, kiranya menjadi berkat buat kita semua dan kita menjadi orang-orang yang mau mengampuni. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.